Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmatullah bersama rekan saya Nadia Agustin Syah Putri dari Teknik Geologi Unsri Angkatan 2019 kelas Indralaya. Jadi pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai development and application of a spatial database for residual soil. Oke, ini untuk outline pembahasan pada video kali ini. Ya, jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai database, kemudian data for GIS, kemudian spatial modeling, analysis and queries, kemudian visualization of residual soil. Oke, digital mapping bukanlah hal yang baru di Malaysia. Gitu. Negara ini sudah memiliki beberapa jenis database geografik dalam bentuk digital seperti pemetaan topografi, peta geologi, dan tutupan lahan. Digital mapping ini memanfaatkan aplikasi berbasis SIG atau Sistem Informasi Geografis atau disingkat GIS. Jadi pengguna telah membuat sejumlah besar data untuk database spasial dan non-spasial untuk menghasilkan peta dan laporan. Data dikumpulkan dan dikembangkan dan disusun untuk menyederhanakan analisis dan output. Sebagai contoh, dalam proses pembuatan soil map diperlukan informasi tentang parameter agronomi dan lingkungan. Data-data yang dibutuhkan antara lain pH, kandungan material organik, mineralogi lempung, kedalaman tanah, kondisi tanah, dan kelembapan tanah. Dari data-data tersebut, pengguna GIS dapat memodelkan dan membuat berbagai jenis peta. Kenapa GIS? Yang pertama, GIS digunakan untuk mengikat basis data dan lokasinya di bumi. Jadi setiap titik pada peta GIS memiliki alamat tersendiri. Oleh karena itu, dapat menyimpan informasi spasial yang tidak terbatas pada titik tersebut. Kemudian yang kedua, GIS dapat didefinisikan sebagai suatu sistem untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data secara spasial dirujuk ke bumi. Dalam istilah yang lebih sederhana, dapat dikatakan sebagai pendekatan berbasis komputer untuk menafsirkan peta dan gambar, dan menerapkannya untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, penggunaan komputer untuk menyimpan, memproses, memanipulasi, menafsirkan, dan menampilkan informasi GIS telah memungkinkan GIS modern untuk dibedakan dari metode yang konvensional, menggunakan peta dan data korelatif. Kemudian yang keempat, pemetaan jenis tanah sisa atau tanah residu itu dapat dibuat dengan menggunakan informasi yang direkam dari database tanah. Oleh karena itu, informasi tentang faktor lingkungan seperti bentuk lahan, bahan induk, dan tutupan lahan itu diperlukan. Nah, seperti menggunakan logika fuzi atau fuzzy logic dan kriteria lingkungan untuk menginterpolasi jenis tanah dalam mendeskripsikan jenis tanah di wilayah tertentu. Prediksi tentang kejadian dan lokasi relatif jenis tanah dipetakan secara spasial menggunakan GIS. Oke, kemudian apa itu database? Jadi database atau basis data itu merupakan model realitas dalam arti bahwa database itu mewakili kumpulan fenomena yang dipilih. Ya, bagian bumi dan atributnya itu dianggap sebagai fenomena yang dipilih. Informasi yang relevan diurutkan dan diklasifikasikan, kemudian dicatat dalam bentuk digital dan tabel. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis database ya. Pertama itu mulai dari database spasial dulu ya. Jadi database spasial itu merupakan kumpulan data yang direferensikan secara spasial yang bertindak sebagai model reality ya, model realitas. Ini mungkin dalam bentuk vektor yang memiliki nilai lokasi geografis, mulai dari easting, northing, dan tinggi dari datum yang direferensikan atau lintang dan bujur. Raster atau hibrida, atau dalam hal ini itu akan menjadi sistem yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, mengedit, memperbarui, mengambil, menganalisis, dan menampilkan objek dalam 2 dimensi atau 3 dimensi. Data spasial dapat disebut sebagai fitur geografis yang direpresentasikan dalam bentuk titik, linier, atau poligon. Kemudian, apa saja elemen dasar? Elemen dasar realitas yang dimodelkan dalam database GIS itu menampilkan 3 identitas. Yang pertama dikenal sebagai entitas, yang merupakan elemen dalam realitas. Yang kedua adalah objek, yang merupakan elemen seperti yang direpresentasikan dalam database. Kemudian identitas yang ketiga
itu adalah kartografi. Ya. Kartografi itu merupakan simbol yang digunakan untuk menggambarkan objek atau entitas sebagai fitur pada peta atau tampilan grafik lainnya. Oke. Kemudian database relasional. Jenis utama database adalah hierarkis, jaringan, relasional, dan berorientasi objek. Penggunaan paling umum dalam GIS adalah relasional. Dalam sistem database relasional, semua data disimpan dalam bentuk tabel. Jadi data disimpan dalam baris dan kolom, dan dalam tabel terpisah yang berhubungan satu sama lain, menurut Burov 1986. Oleh karena itu, terdapat banyak tabel, masing-masing dengan baris dan kolom, dan di dalam setiap tabel terdapat kolom yang didefinisikan sebagai kunci. Kolom kunci digunakan untuk menghubungkan data dengan lokasinya di peta. Akibatnya tabel dapat digabungkan atau dipisahkan, atau potongan data dapat dipilih dan dimanipulasi. Menurut Huxhall 1991. Setiap bit informasi atau setiap baris dalam tabel itu disebut record. Sistem relasional yang digunakan berguna karena memungkinkan kita mengumpulkan data dalam tabel yang cukup sederhana. Menjaga agar tugas organisasi tetap sederhana, menurut Demers tahun 2000. Dengan format database relasional, fungsi-fungsi berikut dapat diimplementasikan. Yang pertama itu sort, ya. Sort itu untuk mengurutkan semua record berdasarkan satu atribut. Kemudian yang kedua select, untuk memilih semua record atau baris dengan atribut tertentu. Kemudian join digunakan untuk menggabungkan dua tabel jika atribut berhubungan dengan objek umum. Kemudian ada operator logika, digunakan untuk membuat tabel baru menggunakan dan, atau, kurang dari, lebih dari, atau operator. Kemudian untuk tipe datanya itu mengacu pada tipe dan format data yang akan disimpan dalam database. Dalam melakukan ini, field harus mendefinisikan secara eksplisit sebelum digunakan. Tipe data umum berbeda dalam cara data disimpan dan cara penggunaannya dalam analisis. Contoh tipe data penting yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Ada data karakter, yaitu string karakter alfanumerik apapun. Kemudian ada data integer, disimpan sebagai string bilangan bulat. Kemudian ada bilangan bulat biner, integer yang disimpan dalam format biner. Kemudian ada angka, yaitu serangkaian karakter yang membuat angka desimal. Kemudian ada binary floating point, yaitu merupakan bilangan desimal yang disimpan dalam format biner. Kemudian ada tanggal, yaitu tanggal yang diformat. Kemudian yang kelima, penataan data. Penataan data mengacu pada bagaimana data dipisahkan dan disimpan dalam database. Ini dapat didefinisikan sebagai representasi dari model data yang sering dinyatakan dalam diagram. Daftar dan larik yang dirancang untuk mencerminkan rekaman data dalam kode komputer, menurut Beckett 1984. Dalam lingkungan spasial, ini dapat didefinisikan sebagai cara logis dan fisik di mana fitur peta atau atribut dikodekan secara digital. Menurut Clark 1996. Kemudian ada tabel pencarian. Jadi tabel pencarian merupakan tabel khusus yang menyimpan informasi pengkodean catatan di tabel utama. Ketika sebuah relasi diperlukan untuk menemukan arti dari record, relasi tersebut akan melakukan pencarian relasi banyak ke satu. Ini dapat dengan mudah diimplementasikan jika database dalam bentuk RDBMS. Ya, tabel pencarian membuat reklasifikasi data sementara dan dapat digunakan untuk memisahkan data numerik ke dalam interval kelas. Sebagai contoh, gambar 13,1 yang ada di sebelah kanan menunjukkan bagaimana tabel file main.dat ditautkan ke tabel lookup. Ya, yaitu material lat, color lat, simbol lit, dan sebagainya. Sekali lagi sebagai contoh, main.dat ditautkan ke material.lat sebagai kolom material dan mcode. File yang sama ditautkan ke tabel lain, ya, yaitu simbol.lat. Tabel dibuat sebagai acuan untuk menampilkan simbol yang tepat untuk materi rekaman. Oke, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu data untuk GIS yang akan dijelaskan oleh Saudari Nadia Agustin Syahputri. Oke, terima kasih Arif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data untuk GIS. Yang pertama itu ada akuisisi data. Nah, akuisisi data atau input data ini merupakan bagian dari GIS yang komponennya itu paling mahal dalam penyiapan GIS.
serta prosedurnya memakan waktu yang cukup lama. Sumber data untuk akuisisi data ini harus dipilih dengan hati-hati untuk tujuan tertentu. Nah, pada gambar 13.2 nanti akan menunjukkan contoh sumber data dan output dalam database GIS. Pengumpulan data dapat dilakukan langsung di lapangan, terutama faktor agronomi dan lingkungan. Namun, sumber data berikut pada gambar 13.3 nanti akan ditunjukkan, banyak digunakan untuk peta dasar spasial. Nah, yang pertama itu ada foto udara, yaitu gambar yang diambil dari pesawat terbang. Bisa juga diambil dari model pesawat menggunakan kamera digital, seperti drone. Terus yang kedua, citra satelit. Nah, citra satelit ini adalah gambar yang ditangkap oleh satelit setelah menjalani pemrosesan gambar. Klasifikasi jenis tanah, tutupan lahan, klasifikasi penggunaan lahan, model elevasi digital atau DEM, dan jaringan jalan raya dapat disortir ke berbagai lapisan. Yang ketiga, ada pengukuran lapangan dengan GPS atau total station akan memberikan pembacaan yang sangat akurat tetapi terlalu mahal untuk mencakup area yang luas. Yang keempat, ada laporan dan publikasi laporan yang ada seperti dokumen investigasi tanah. Yang kelima, ada citra satelit, peta analog, dan foto udara, yang merupakan sumber data yang penting untuk pengembangan basis data GIS untuk pengelolaan tanah dan pemantauan serta identifikasi erosi tanah. Oke, next slide. Nah, ini dia gambar 13.2 yang menunjukkan contoh sumber data dan output dalam database GIS. Pengumpulan data dapat dilakukan langsung di lapangan, terutama faktor agronomi dan lingkungan. Namun sumber data berikut pada gambar 13.3 banyak digunakan untuk peta dasar spasial. Peta analog adalah peta tanah, peta topografi dengan kontur dan fitur medan lainnya, dan peta tematik sehubungan dengan kelas objek yang ditentukan, digitalkan, atau dapat dibeli dari otoritas. Nah, gambar 13.3 ini meringkas sumber data spasial utama untuk GIS. Jadi ada data satelit, ada aerial photos, ada analog maps, dan juga reports. Nah, kemudian data satelit relevan lainnya yang mungkin berguna dalam adalah format data ASTER atau Advanced Space-Borne Thermal Emission and Reflection Radiometer. ASTER adalah instrumen pencitraan yang terbang di satelit Terra NASA yang diluncurkan pada Desember 1999. ASTER memperoleh 14 pita spektral dan dapat digunakan untuk mendapatkan peta detail suhu permukaan tanah, emisivitas, reflektansi, dan elevasi. Format data ASTER mencakup 60 x 60 km dan akan mengambil 600 adegan setiap hari. Data yang direkam melebihi rasio sinyal terhadap noise yang ditentukan, menurut Yamaguchi et al. Tahun 2001. Data ASTER telah digunakan untuk memetakan batuan silikat dan karbonat, berdasarkan Helser et al. Tahun 2001, dan digunakan untuk melakukan studi vulkanik, studi perkotaan, pemetaan litologi, dan pemantauan lingkungan pesisir. Next slide. Nah, yang kedua itu ada sumber data tanah. Lokasi spasial pada titik pengambilan sampel selama investigasi data tanah, khususnya yaitu entitas lokasi basis data dapat dengan mudah diperoleh dari survei lokasi. Bisa dilakukan langsung dari pengukuran darat seperti menggunakan total station atau dari penggunaan pengamatan satelit dengan menggunakan teknologi GPS. Dengan demikian, koordinat lokasi sampling dapat ditentukan. Lokasi dari titik sampling akan menjadi entitas yang akan ditampilkan secara grafis untuk menentukan distribusi atau luasnya batas sisa tanah. Informasi detail seperti ukuran partikel, kadar air, plastisitas, dan densitas akan menjadi informasi tekstual atau atribut dari entitas tersebut. Informasi semacam ini dapat disimpan dalam kumpulan tabel yang berbeda untuk pengambilan dan analisis yang mudah. Nah, dalam merancang database, salah satu aspek pertama yang harus diperhatikan adalah faktor pembentuk tanah. Karena itu, orang harus melihat ke dalam pembentukan dan klasifikasi tanah. Faktor-faktor tersebut akan menjadi file database utama. Di antaranya, faktor pembentuk tanah tersebut adalah bahan induk, iklim, topografi, faktor biologi, dan waktu. Informasi tentang faktor-faktor ini ditabulasikan menjadi atribut fitur geografis. Data tersebut akan menjadi atribut titik atau fitur poligon dalam basis data spasial GIS. Nah, selanjutnya pemodelan spasial, analisis, dan query. Nah, yang pertama, model data spasial. Dalam diskusi khusus ini, model data spasial dapat mengacu pada di mana dan apa yang ada di lokasi tertentu. Di mana itu mengacu pada data spasial, sedangkan apa yang ada mengacu pada data atribut dari fitur geografis. Alternatifnya, model data spasial dapat merujuk pada prediksi fenomena yang mungkin ada di lokasi tertentu. Dalam hal ini, mengembangkan model data spasial memerlukan beberapa perangkat formasi. Ini adalah proses memanipulasi dan menganalisis data spasial atau geografis untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk memecahkan masalah yang kompleks.
Nah, yang kedua ada analisis spasial. Umumnya ada 3 fase yang digunakan. Yang pertama adalah input ke database jenis tanah. Fase kedua melibatkan metodologi dan teknik yang dapat dikategorikan menjadi 2 keluaran penting yang dikenal sebagai analisis tekstual dan grafis. Di bawah analisis tekstual, berbagai keluaran statistik dapat diperoleh. Ini bisa menjadi tabulasi silang, grafik, dan model prediksi. Dalam keluaran grafis, analisis dapat dilakukan berdasarkan lokasi yang digambar dan distribusi lokasi tanah. Lalu tahap ketiga adalah tindakan yang akan dilakukan ke lokasi situs. Pemodelan spasial yang tepat perlu dirumuskan. Ini harus sesuai dengan aplikasi atau kegiatan yang akan dibangun di lokasi. Salah satu metode untuk membuat pemetaan residual adalah dengan mengekstraksi informasi dengan menginterpolasi informasi lubang bor suatu daerah. Namun ketika lubang bor langka atau medannya sangat heterogen, ini bukanlah solusi yang baik. Dalam situasi seperti ini, analisis dapat dibuat dari informasi geomorfologi dan basis data geologi teknik. Analisis dapat dilakukan dengan penalaran logis, di mana operasi logis yang disediakan dalam fungsi JS dapat diterapkan. Lanjut, query spasial mengacu pada lokasi dan atribut fitur geografis. Ini bisa sederhana, jenis material apa di dalam batas ini, atau tunjukkan area lanau berpasir. JS mampu mendukung 2 mode pengambilan berdasarkan atribut berdasarkan lokasi. Query yang lebih kompleks akan melibatkan tampilan fitur tertentu dengan rangkaian warna atau simbol berbeda berdasarkan rangkaian kriteria tertentu. Prosesnya akan melibatkan operator logis seperti lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, dan lain-lain. Sebagian besar sistem GIS akan mengizinkan query ad hoc langsung dari fungsi yang tersedia. Namun, query kompleks mungkin memerlukan beberapa langkah yang memerlukan script pemrograman tambahan untuk disertakan ke sistem. Yang ketiga, ada visualisasi tanah residu. Lapisan tanah sisa yang dihasilkan dari sekumpulan titik sampling dan penampang dapat divisualisasikan dalam tampilan 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebuah studi kasus di lokasi pembangunan di Jalan Puchong di Selangor, Malaysia, ditunjukkan pada gambar 13.4 seluas 13.598 meter persegi dilakukan. Data spasial yang terdiri dari peta topografi, tinggi titik, penampang, melintang, dan 9 lubang bor digunakan untuk mengidentifikasi lapisan tanah. Lubang bor dari penyelidikan tanah sebelumnya pada Mei 1999 dan penyelidikan tanah baru-baru ini pada September 2003 ditinjau, ditafsirkan, dan ditabulasi untuk membentuk tabel atribut dalam bentuk format basis data relasional. Nah, pada tabel 13.1 memperlihatkan profil tanah pada 9 lubang bor dari BH1 sampai BH9 yang meliputi daerah penelitian informasi dari penyelidikan tanah kemudian digunakan untuk mengembangkan model profil sebelum pengembangan dilakukan. Tabel 13.2 menggambarkan kedalaman lempung keras dari permukaan tanah asli. Setelah menyimpan data spasial dan atributnya ke dalam sistem, visualisasi profil tersebut kemudian dapat disajikan secara grafis dalam tampilan 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada gambar 13.5 dan 13.6 yang nanti akan ditunjukkan, menunjukkan lapisan yang dihasilkan dan dilihat dari perspektif yang berbeda untuk masing-masing situs X dan Y. Kedua model tersebut dipotong menggunakan batas-batas seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.4 ke area sekitar penyelidikan. Luas permukaan yang tertutup dan volume setiap jenis tanah dapat dengan mudah dihitung. Beberapa penelitian juga dapat dilakukan untuk melakukan penilaian kemiringan dan pemeriksaan permukaan. Aplikasi lain seperti mempelajari limpasan juga dimungkinkan. Nah, untuk tabel 13.2 ini menunjukkan tingkat batuan yang sangat lapuk. Nah, gambar 13.5 dan 13.6 ini adalah pemodelan profil tanah residu di site X dan site Y menggunakan pemodelan GIS. Nah, kesimpulannya dari yang sudah kami jelaskan tadi, GIS dapat memberikan informasi spasial di luar metode tradisional karena data spasial dapat dengan mudah dimanipulasi dan peta dapat divisualisasikan dalam model 2 dimensi dan 3 dimensi. Atribut fitur geografis dalam hal ini faktor lingkungan seperti bentuk lahan, bahan induk, kemiringan lereng, tutupan lahan, dan faktor waktu dapat digunakan untuk memprediksi dan membuat peta tanah sisa. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Arif. Oke, mungkin sekian untuk pemaparan materi pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.